Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Lalu itu malam hari ini sama-sama kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk senantiasa pengharapan yang kami punya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau nikmati kasih hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar mengalir kuasa Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap hati kami. Berkati hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang teguh setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan hidup kami datangnya daripada Engkau. Hanya Nama Yesus. Satu-satunya tempat kami berseru. Satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Tuhan. Oh. Haleluya. Sama-sama mari malam hari. Engkau yang mengandalkan Tuhan. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Dengan sungguh, dengan percaya kami katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala perkara hidup kami. Kami meletakkan seluruh kepercayaan kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau besar, Engkau ajaib. Oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Dengan sungguh kami mau katakan. Kami hanya berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Lagi bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya
Kami hanya bersandar penuh, kami hanya percaya kepada satu pribadi yang kami sembah. Kami tahu Tuhan, bahwa bukan dengan kuat gagah kami sanggup melewati setiap hari-hari kami. Tuhan mampukan setiap kami. Pertolongan, kekuatan, pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan, kami dikuatkan, kami disanggupkan melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tak sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Kami percaya penuh hanya Yesus. Sembah pujian hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dimuliakan Engkau, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan iman, dengan hati yang percaya, kami mau naikkan pujian kami. Bersama-sama kami mau katakan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Engkau pegang seluruh hidupku yang buka Tuhan. jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman dan hati yang percaya kami nyatakan. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Lebih sungguh kami nyatakan Yesus, Kau satu-satunya jawaban hidupku. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh kami mau nyatakan yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur bahkan hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah memperingati kematian Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya. Bahkan Engkau mati bagi kami bukan ketika kami benar, ketika kami berdosa, Engkau mati dan memberikan nyawa-Mu. Karena itu ajar kami menghormati, menghargai pengorbanan Kristus. Dan hari ini Tuhan adalah hari kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita boleh ketemu kembali dan kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita untuk beribadah ya. Dan saya bersyukur ini tanggal merah dan ini kayaknya hari panjang ya, besok Sabtu Minggu, tapi saudara memilih untuk beribadah ya, nggak jalan-jalan, nggak liburan, tapi beribadah. Jumat Agung ini seringkali dilewatkan oleh orang Kristen, padahal ini adalah hari yang sangat penting untuk kita peringati karena kita belajar bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena banyak orang Kristen itu tidak mengerti ketika ditanya. Saya mau bertanya kepada saudara, kira-kira kalau ada temanmu yang tanya, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Tuhanmu mati? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Boleh maju ke depan, dapat sepeda. Ya, banyak orang Kristen tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa sih Tuhan harus mati? Bahkan saya pun dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya tuh berpikir dalam hati orang Kristen itu goblok. Percaya sama Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan, masa dia mati? Ya, tapi setelah saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, saya belajar firman Tuhan. Saya baru tahu bahwa ternyata memang Yesus datang untuk apa saudara? Tolong agak nyambung-nyambung kalau saya ngomong ya. Saya ini sudah khotbah yang keempat loh ini, saudara kan baru datang ya. Agak bersemangat supaya saya juga bersemangat, amin. Nah itu. Mereka juga udah pelayanan dari tadi. Yesus datang untuk mati ya. Dan kalau dia tidak mati malah celakalah semua kita. Nah hari ini kita mau belajar dan saya pengen saudara konsentrasi yuk. Jangan lihat HP kecuali lihat firman Tuhan. Supaya saudara mengerti, karena sebagai orang Kristen nanti saudara akan ditanya. Dan Alkitab berkata, kita ini harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu. Kalau dilihat dari segi usia, saudara ini harusnya sudah menjadi pengajar. Jangan jadi Kristen yang ngangong-ngangong. Nanti ditanya, itu Yesus mati, kenapa? Nanti kamu follow aja akunnya Viva atau Pak Konrad atau Debbie Basir, tanya aja di situ inbox ya. Jangan saudara, kita harus bisa menjawab. Nah saya akan coba memberi gambaran, tarik dari sejarah. Yesus datang itu adalah bagian nubuatan dan tercatat di dalam sejarah. Dan semuanya ada, memang buktinya ada dan kita nggak bisa meragukan tentang ketuhanan dari Tuhan Yesus. Yesus itu lahir
Tidak dikandung secara manusia biasa yang terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Alkitab berkata Maria itu lahir dan mengandung dari roh Allah. Tercatat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih dikandung dari roh hulullah, yaitu roh Allah. Dia tidak seperti nabi-nabi yang lain. Dan kita harus percaya bahwa Yesus memang benar-benar Tuhan yang datang untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dari zaman nabi-nabi dahulu. Berawal dari kisah bangsa Israel, kalau saudara tarik lagi nanti belajar sendiri dari Abraham tuh ya, pertama kali kisah. Lalu akhirnya sampai di bangsa Israel, mereka diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan mengutus siapa? Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Ketika mereka dituntun, Tuhan itu berpikir manusia harus diberi hukum. Supaya dia tahu aturan, dia tahu jalan, apa yang harus ditunjukkan supaya hidupnya itu terarah. Tuhan panggil Musa naik ke atas gunung Sinai. Ya, naik ke atas gunung apa saudara? Bromo. Nah ya, supaya tolong perhatian ya, saya mau menguji nih perhatian saudara. Jangan udah datang ke gereja otaknya kosong. Ya matanya terbuka, tapi otaknya nggak tahu di mana. Jangan ya, fokus kita dengar firman. Lalu Musa naik ke atas gunung Sinai, lalu Tuhan berikan ya 10 perintah Allah, 2 loh batu. Dan semua 10 perintah itu dengan kata jangan. Jangan engkau menyembah pada Allah lain, jangan ya berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan. Jadi kata jangan tuh perlu. Ya, apalagi kalau enggak pakai jangan pasti manusia tuh udah bablas. Dikasih kata jangan aja tetap melakukan. Jangan berzina, banyak yang berzina enggak? Banyak. Jangan membunuh, banyak enggak yang membunuh? Banyak. Lalu Tuhan bilang sama Musa, kamu simpan loh batu itu di dalam satu kotak, bikin dari emas. Semua diperintahkan Tuhan. Musa bikin, dia masukin itu, dan emas itu disebut dengan tabut Allah, ya. Tabut Allah itu dibawa bangsa Israel kemana-mana, karena di situ ada hukum Tuhan. Dan akhirnya ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tadinya mereka adalah negara yang teokratis, kepemimpinannya itu langsung dari Allah. Tapi bangsa Israel mulai berkata, nggak enak ya dipimpin cuma Tuhan doang, nggak kelihatan. Kita butuh dong raja yang kelihatan mata. Tuhan kasih Saul, raja pertama di Israel. Sampai di sini mengerti dulu? Ya, yang lulus sekolah minggu katakan amin. Karena banyak orang Kristen itu nggak ngerti Alkitab, nggak mau baca Alkitab. Yang di HP-nya ada aplikasi Alkitab berapa banyak? Angkat tangan. Yang ada aplikasi Alkitab. Yang tidak ada, angkat kaki. Saya sedih loh, orang Kristen itu HP-nya nggak ada aplikasi Alkitab. Aplikasi game, aplikasi apa-apa ada, tapi Alkitab nggak ada. Sudah kelihatan nih yang auto masuk neraka. Kita baca Alkitab aja belum tentu bisa nurut, apalagi yang nggak pernah baca. Lalu saudara, Tuhan bilang sama Musa bahwa itu sebagai tuliskan itu di pintu-pintu rumahmu supaya anak-anakmu tahu perintah Tuhan itu apa. Lalu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, tabut Allah ini dibawa sampai ke Raja Saul. Saul terus bangsa Israel berperang, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Mereka kalau perang bawa tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau ada tabut, menang mereka. Karena berarti ada penyertaan Tuhan. Sampai ketika akhirnya Daud naik menjadi raja di Israel. Daud berkata begini, aku udah jadi raja, aku punya istana yang megah. Masa Tuhan cuma tinggal di tenda, tabut itu cuma taruh di tenda? Daud punya kerinduan untuk membuat rumah bagi Tuhan. Ketika dia berniat untuk membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan berfirman, ya bagus niat hatimu itu untuk membuat rumah bagiku. Tapi kau tidak bisa bangun rumah bagiku karena tanganmu berlumuran darah. Karena Daud banyak berperang merebut daerah-daerah ketika dia menjadi raja. Tuhan berkata, niat itu daripadamu, kamu yang kumpulin bahannya, nanti anakmu yang akan membangunnya. Lalu Salomo naik menjadi raja menggantikan Daud.
Salomo tangannya tidak berlumuran darah karena dia nggak berperang. Ketika dia naik menjadi raja, sudah aman, sudah damai kerajaan Daud itu. Lalu Salomo membangun rumah bagi Tuhan. Kalau saudara pernah ke Israel, yang pernah ke Israel angkat tangan. Ya, yang belum pernah tapi sudah pernah ke Swiss bertobat. Kenapa kita perlu ke Israel, saudara? Saya ini minggu lalu itu harusnya ada di Israel. Saya harusnya bawa 150 orang. Tapi karena perang, di reschedule nanti. Saya rindu selalu ke Israel. Karena di sana kita bisa melihat sejarah. Dome of the Rock yang ada kubah emas. Itu dulu adalah tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di atas gunung Moria. Dan bukan secara kebetulan Alkitab itu wow. Di tempat yang sama berdirilah Dome of the Rock, yaitu bait suci, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Bait suci dibangun berdasarkan perintah Tuhan. Ada bilik-bilik, ada halaman. Di ruang maha suci itu diletakkan tabut perjanjian yang dari zaman Musa. Isinya apa? 10 perintah Tuhan. Ditaruh di dalam ruang maha kudus. Nah, setiap tahun imam itu harus datang untuk apa? Mempersembahkan korban. Jadi kalau saudara bikin dosa banyak, harus beli lembu, sapi, kambing, domba. Tapi ada syaratnya, yang tidak bercacat. Diperiksa domba itu, kupingnya itu normal, semua hidung normal. Nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada luka, nggak boleh ada kudis. Untuk apa? Dipersembahkan bagi Tuhan. Yesus lahir di kota Bogor, Bethlehem, ya, dan dia lahir di padang gembala, di kandang domba. Dan di padang itu, di tempat Yesus lahir itu adalah tempat untuk peternakan yang menyimpan domba-domba yang tidak bercacat, yang akan dibawa ke bait suci. Yesus lahir di situ. Nubuatan dari zaman Nabi Yesaya dikatakan, hai Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil, karena daripadamu nanti akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan itu tertulis dan orang Yahudi tahu. Tapi ketika Yesus lahir, mereka menolak Yesus. Karena apa? Ya lahirnya di situ. Mereka tahu papahnya ini tukang kayu. Mungkin akan berbeda cerita kalau Yesus lahir di Tangerang atau di Bogor. Tapi tidak sesuai nubuatan kalau itu. Nggak pernah dibilang, hai kamu Bogor, akan datang daripadamu juru selamat. Nggak ada. Yesus memenuhi nubuatan. Semua diselidiki dari sejarah. Tapi orang Yahudi nggak terima Yesus. Mereka tahu orang tuanya siapa. Dan memang sudah dinubuatkan, Nabi tidak diterima di kampungnya sendiri. Apalagi ketika Yesus lahir, dia besar, dia membawa pengajaran yang berbeda dengan ajaran-ajarannya orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu ditelanjangi oleh Tuhan Yesus. Berapa kali Yesus ketemu mereka? Yesus buka semua boroknya. Kamu itu seperti kuburan yang dicat putih, di luarnya bagus, bersih, tapi di dalam busuk. Yesus berapa kali berkata pada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Bahkan ketika Yesus datang ke bait Allah, dia menghamburkan, merombak semua itu meja-meja para penjual. Bait Allah sudah dijadikan tempat berbisnis. Para imam mulai berjualan lembu sapi untuk menjadi korban dibawa ke bait suci Tuhan. Menjadi tempat bisnis. Yesus marah. Betapa sulitnya dulu orang menerima pengampunan. Dia harus punya uang untuk beli lembu sapi. Bayangkan kalau gak punya duit, dosamu gak diampuni. Dan lembu sapi yang untuk dikorbankan itu harganya mahal. Karena tidak bercacat. Dan yang boleh masuk hanya imam besar. Itu pun kalau imamnya kudus. Kalau tidak kudus, imamnya juga mati di dalam.
Hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Karena darah harus dibayar dengan darah. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Tidak ada satupun korban lain yang lagi bisa memenuhi standar untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Dan sesuai nubuatan yang tertulis bahwa akan datang juru selamat yang kemudian akan lahir di kota Daud. Dia yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Digenapi. Orang Yahudi gak terima. Dan sampai hari ini mereka terus berdoa di tembok ratapan. Kenapa tembok ratapan itu dibuat untuk mereka berdoa? Karena orang Yahudi percaya tembok itu adalah tembok yang paling dekat dengan ruang maha suci. Makanya saya kalau bawa jemaat, saya larang mereka berdoa. Kalau kau masih berdoa di situ, berarti kau tidak menerima karya penyaliban Kristus. Ketika Yesus mau dibunuh, kenapa Yesus dibunuh? Tadi saya sudah menjelaskan. Karena memang dia datang untuk mati. Mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi nyawa kita, darah kita. Darah diganti darah. Lalu pada waktu itu imam-imam besar bingung cari cara untuk menyalibkan Kristus. Karena mereka sudah benci dengan Yesus dan mulai banyak pengikutnya. Dia bikin mujizat, orang lumpuh berjalan. Di hari Sabat, hari yang dikeramatkan, orang tidak boleh bekerja. Di Israel kalau Sabat, lift itu tidak boleh jalan saudara. Jadi ada lift Sabat. Ya semua serba Sabat. Saya tanya sama orang Israel, berarti mereka nggak boleh hidupin mesin, nggak boleh. Jadi kalau Sabat mereka nggak hidupin mobil, nggak hidupin motor, nggak hidupin lampu. Saya tanya, tapi kalau mereka kawin di hari Sabat boleh nggak? Boleh. Padahal kan ya nggak boleh kan? Tapi ya itulah mereka. Lebih mementingkan adat istiadat daripada menghormati Tuhan. Bait suci akhirnya menjadi bukan lagi tempat orang bertemu Tuhan, tapi sudah jadi tempat bisnis dan orang tidak menghargai lagi darah. Mereka hanya, makanya Allah berfirman di Perjanjian Lama, aku nggak berkenan pada korban-korban sembelihanmu, sebab engkau melakukan korbanmu tanpa ketaatan, hanya sebuah rutinitas. Yesus datang, dia bikin mujizat di hari Sabat, orang Farisi marah. Dia menentang semua mereka punya ajaran yang sudah tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Dan Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini. Dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Saudara bisa bayangkan? Bait Allah adalah bangunan yang sangat sakral bagi orang Yahudi. Kira-kira kalau di Indonesia saudara ngomong satu tempat ibadahnya orang, saudara bilang aku akan merobohkan bangunan ini, habis enggak? Habis kau. Coba berani kau lakukan itu? Itu sama dengan menghina Tuhan mereka, menghina Allah. Bagi orang Yahudi tempat itu adalah tempat yang sakral, melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi Yesus melihat mereka sudah kehilangan esensi tentang hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah Tuhan bisa dipermainkan? Hanya dengan engkau mempersembahkan korban, lalu engkau bikin dosa, engkau persembahkan engkau, dan tidak ada lagi darah yang bisa menghapus dosa manusia. Dan Allah berinisiatif. Karena hukum Taurat tidak bisa dibatalkan, tapi harus digenapi. Dan yang bisa menggenapi itu hanya Tuhan. Lalu dia berinisiatif untuk datang ke dalam dunia sesuai dengan yang tertulis dalam kitab para nabi. Bahwa akan datang seorang juru selamat, dia akan mati. Dan Yesus menyatakan semua kebenaran itu. Lalu di dalam Injil Matius 26 kita baca ayat 57. Yesus di hadapan mahkamah agama dikatakan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua di rumahnya Imam Kayafas. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara. Petrus pura-pura tidak kenal Yesus. Saudara, sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah bilang sama murid-muridnya, sebentar lagi kamu akan tercerai-berai.
Karena aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lalu Petrus bilang, siapa yang akan melakukan itu? Sungguh Tuhan, imanku tidak akan tergoncang, kata Petrus. Walaupun teman-temanku semua akan tergoncang, kecuali aku tidak. Tuhan bilang, Petrus, engkau akan menyangkal aku. Oh, tidak mungkin. Makanya jadi jangan sok-sokan, saudara. Ya, tidak mungkin Tuhan. Waktu Yesus ditangkap dibawa ke rumah Imam Kayafas, saya selalu kalau ke Israel, tempat yang tidak pernah mau saya skip, yaitu rumah Imam Kayafas. Di depan rumah Imam Kayafas itu ada gereja ayam berkokok, atau yang disebut gereja Petrus. Kenapa di situ? Karena disitulah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Selalu kalau pergi ke rumah Imam Kayafas itu tidak ada satupun peserta yang tidak menangis. Waktu saudara dibawa ke bawah tanah melihat penjara Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Yesus diturunkan ke bawah itu melalui satu lubang. Lubang itu cuma ukuran badannya. Dia diturunkan ke bawah dengan tali diikat di ketiak dua-dua lalu diturunkan ke bawah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara mau diturunkan dan diikat tali di ketiak itu tulangmu remuk semuanya. Di bawah tanah itu dia dipenjara hanya ukuran badan. Mereka kalau kasih minum cuma dilempar aja begitu. Kita nangis kalau melihat itu. Saya kemarin terakhir ke Israel, saya dikasih satu rumput yang dijadikan mahkota duri Tuhan Yesus. Tour guide saya bilang, Bu, ini duri yang dijadikan mahkotanya Tuhan Yesus. Ini saudara, ini saya pegang dengan tangan saya duri ini. Ya, saudara lihat duri ini ya, itu ujungnya setajam jarum. Dan duri ini keras sekali saudara. Saya coba tusuk pakai tangan saya itu baru kena ujungnya, dia berdarah langsung lubang. Ini adalah duri tanaman yang dijadikan mahkota bagi Tuhan Yesus dan itu mereka lilit beberapa kali. Ini padahal satu tuh aja begini. Itu mereka lingkari, diikat, lalu dipakein di kepala dan dimasukin ke dalam kepalanya saudara. Ya, saya tuh membayangkan saya pegang ini aja pakai tangan saya, tajam sekali. Kalau kita tuh dapat kesempatan ke sana kita bisa melihat langsung. Ya, saudara bisa bayangkan duri itu dijadikan mahkota lalu dipasang di kepala dan ditancapkan. Itu saya kena ujung tangan aja saudara langsung berdarah dan sakitnya minta ampun. Pengorbanan Kristus. Cuma untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Lalu ketika dia ditangkap, mereka membayar saksi-saksi dusta untuk memberatkan Yesus supaya dia layak dihukum mati. Karena untuk hukum mati orang gak bisa sembarangan. Harus ada alasan yang tepat untuk menghukum mati. Zaman itu belum ada kursi listrik, belum ada senjata. Jadi satu-satunya hukum mati yaitu digantung di atas kayu salib. Mereka mencari alasan, lalu ada 2 orang saksi dusta yang mereka itu datang dan berkata, kan dia berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksud, merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali. Karena Yesus mau berkata begini, engkau gak perlu lagi masuk ke sana untuk menerima pengampunan dosa dan bertemu dengan Tuhan. Di ruang Maha Kudus yang hanya dimasukin imam besar itu akan dihancurkan oleh pengorbanan darah Yesus. Sehingga setiap manusia yang mau datang meminta pengampunan dosa, engkau tidak perlu justip lewat pendeta. Engkau punya akses masuk, langsung bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Karena kita ini semua pasti bikin dosa setiap hari kan. Yang tiap hari bikin dosa angkat tangan. Yang gak berdosa angkat kaki. Kita setiap hari bisa bikin dosa. Saya pun begitu. Tapi dosa yang tidak disengaja. Orang sudah menerima Yesus, dia tidak akan sengaja lagi berbuat dosa. Contoh dosa yang disengaja, selingkuh. Ya, jangan bilang saya tidak sengaja selingkuh, Bu. Ya, jangan kau buat-buat begitu. Tuhan tahu itu kau bohong. Gak ada orang selingkuh 1 menit ketemu langsung selingkuh yuk. Ya, selingkuh itu dosa yang disengaja.
judi, nipu orang. Jangan bilang, iya Bu, akhirnya ya saya enggak sengaja Bu nipu dia. Karena saya pinjam uangnya enggak sengaja, terus saya enggak ganti, saya enggak sengaja juga enggak ganti. Ya, dosa yang tidak disengaja. Kita suami istri nih udah hidup baik, kita hidup damai ya, sejahtera. Besok pagi bangun ada masalah, terus kita marah sama suami kita. Ya, itu natural langsung begitu, itu enggak sengaja. Lalu kita cepat-cepat bertobat, Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan aku. Tadi aku jengkel sama suamiku, dalam nama Yesus, aku dikuduskan. Kau iri hati sama orang bisa enggak sengaja. Itu kok dia lebih berhasil ya. Padahal itu kan dulu Terus Tuhan bilang hatimu enggak beres. Oh ya Tuhan ampuni aku kuduskan. Nah itu dosa yang tidak disengaja. Tapi dosa yang disengaja. Homoseksual itu disengaja. Lesbi, selingkuh, ani-ani sengaja itu. Ada orang konseling sama saya kemarin, Bu, saya mau konseling sama ibu. Jadi begini Bu, saya itu kan saya pacaran, terus ya kami itu tinggal bersama Bu. Terus udah nikah belum Bu? Tapi karena begini Bu, kami kan saling cinta, belum nikah udah tinggal bareng. Nah, itu namanya kumpul kebo, bilang aja kumpul kebo gitu, nggak usah puter-puter. Ya, iya Bu kumpul kebo, iya yang kumpul-kumpul belum nikah itu cuma kebo. Nah, kamu orang atau kebo? Orang Bu, ya jangan kumpul kebo karena kamu orang. Tapi masalahnya gini Bu, kenapa saya enggak menikah? Karena dia suami orang. Oh kamu pelakor. Ya jangan bilang gitu Bu, enggak usah kau manis-maniskan kata-katamu. Ngomong aja saya ini pelakor. Oh ya, jadi orang sekarang itu berdosa. Dia tahu dia berdosa tapi dia pura-pura tidak. Saya nggak suka ketemu orang begini. Ngomong aja. Terus kamu ini mau apa sekarang sama saya? Jadi gini Bu, ya saya tahu itu dosa Bu, tapi saya mau keluar. Akhir-akhir ini saya sudah coba menjauh, tapi semakin menjauh semakin rindu, Fred. Saya bilang sini kau datang ke rumah saya ya, saya baptis, saya rendam 15 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Kenapa kau pura-pura tidak tahu? Kau itu ani-ani. Kenapa kau rebut suami orang? Masalahnya Bu, gini Bu, kamu lupakan dia, ya. Caranya gimana? Blokir nomornya. Ya iya sih Bu, ya sudah, tapi dia WA saya lagi pakai nomor lain. Bilang aja kamu amnesia, nggak ingat dia. Kita harus berani bayar harga, karena Yesus berani bayar harga bagi kita. Kenapa kau bermain-main dengan dosa? Kenapa engkau begitu, ya? Melakukan dosa dengan giginya sementara kau berjuang hidup dalam kekudusan, kau tidak mau. Keluar dari dosa itu. Tuhan sudah mati bagi kamu. Ya, Yesus sudah menyelamatkannya bagi kita. Kita tiap hari butuh pengampunan dosa. Bayangkan kalau Yesus tidak mati, kamu harus pergi ke bait suci untuk ketemu Tuhan. Itu nggak bisa, manusia nggak bisa selamat. Makanya Tuhan datang dalam rupa manusia mengorbankan dirinya. Karena itu Yesus disebut anak domba Allah. Nah setelah Yesus mati, pengorbanan yang begitu besar dilakukan. Lalu apa makna dari Jumat Agung ini saudara? Jangan cuma setiap Jumat Agung kau bikin story. Kasih gambar salib, kasih gambar mahkota duri. Ya terus kau tulislah macam-macam kealayan di situ. Yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau ayo kita maknai pengorbanan Kristus itu dalam hidup kita bagaimana. Mari kita buka bersama di dalam Roma. Ini saya baru khotbah ini, tadi itu baru pembukaan. Jadi kalau masih 1 jam lagi nggak apa-apa? Setuju nggak? Saya nggak setuju. Sudah keempat ini ya, yuk Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sabar ya, ini sudah lebih dari 2 menit kita ya. Waktunya ya, pemusik sabar dulu, kau juga belum buru-buru pulang kan? Sudah ibarat terakhir ini, kita tidak dikejar waktu ya. Roma 6 ayat yang ke-10 sampai ayat 14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Teladan Kristus mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Demikianlah apa? Hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah, baca sama-sama, jangan malas, 1, 2, 3. Dalam tubuhmu yang fana, supaya
keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada untuk senjata kelaliman, tetapi sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi untuk menjadi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh, karena kamu tidak, tetapi, amin saudara. Hendaklah kita memandangnya itu begini, Yesus sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Bagaimana kita memaknai pengorbanan Kristus Jumat Agung ini? Tuhan, aku mau mati bagi dosaku dan aku mau hidup bagi Allah. Caranya bagaimana? Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu, anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan, supaya dipakai menjadi senjata kebenaran. Kita ini punya anggota tubuh, mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki. Banyak anggota tubuh kita yang lain. Kepada siapa engkau menyerahkan anggota tubuhmu itu? Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang kelima, judul perikopnya itu Yesus dan hukum Taurat. Kasih karunia dan hukum Taurat. Banyak orang menggampangkan kasih karunia, padahal di sana dikatakan, kenapa kita harus berjuang menyerahkan hidup kita kepada Allah dan jangan berbuat dosa lagi? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu artinya kita utang nyawa sama Tuhan. Karena kita utang nyawa, kita harus sungguh-sungguh menghargai pemberian dari Kristus itu. Saudara, kalau saudara baca di Matius pasal yang kelima, nanti cari ayatnya Yesus dan hukum Taurat. Yesus berkata begini, kalau di hukum Taurat nenek moyangmu berkata begini, jangan membunuh, kalau kamu membunuh manusia kamu pasti akan dihukum dan masuk neraka. Tapi aku berkata padamu, hukum kasih karunia, hukum Yesus, kalau ada orang membenci sesamanya manusia, dalam hatinya dia adalah seorang pembunuh manusia. Kasih karunia itu lebih ngeri loh. Baru benci sama orang, kau sudah dicap sebagai pembunuh. Hukum Taurat berkata, jangan bersinah kalau engkau meniduri wanita lain yang bukan istrimu, engkau bersinah. Tapi hukum kasih karunia Yesus bilang apa? Kalau ada seorang laki-laki melihat perempuan lalu menginginkannya dalam hatinya, dia sudah berzina. Ngeri hukum kasih karunia itu. Makanya Yesus bilang, karena itu saudara-saudara, kalau anggota-anggota tubuhmu bikin kamu berdosa, lebih baik buang. Kalau matamu membuat engkau berdosa, Yesus bilang apa? Cungkil matamu. Lebih baik kau masuk surga tanpa mata daripada engkau masuk neraka dengan dua mata. Ngeri enggak? Ngeri. Kalau tanganmu bikin kamu berdosa, Yesus bilang apa? Potong tanganmu. Lebih baik kau masuk neraka, masuk surga tanpa tangan daripada anggota tubuhmu utuh tapi kau masuk ke dalam neraka. Kalau yang tukang selingkuh bersinah, saya nggak tahu disuruh potong apanya. Silakan saudara terjemahkan. Ngeri, bener ngeri. Jangan main-main saudara. Yesus sudah mati bagi kita. Kau jangan main-main dengan anggota tubuhmu. Ya, apakah engkau serahkan anggota tubuhmu untuk Tuhan, dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, atau kau serahkan bagi setan untuk kelaliman? Karena itu jaga mata, jaga hati. Banyak dosa sekarang lewat mata ini. Dosa yang disengaja. Saya bilang selalu, saya ini mau bikin khotbah kaki Dian. Saya cari di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi. Semua kaki-kaki muncul. Nah itu kan tidak sengaja muncul. Kalau saya klik kakinya Dian, nah itu saya sengaja berdosa. Ya, karena yang saya cari itu kaki Dian yang benar, yang begini, bukan yang dua kaki. Dosa itu sangat dekat. Ya, saya bilang sama ibunya yang tadi yang dipelihara suami orang, Bu, keluar dari dosa itu. Bagaimana caranya Bu Debbie? Saya tahu orang-orang begini orang pura-pura ini.
Caranya blokir nomornya dia ya. Yang kedua, kalau dia hubungi bilang gak kenal. Kalau perlu kau ganti nomor. Yang ketiga, dengar khotbah tiap hari. Cari itu akibat dosa tersembunyi, akibat kenajisan. Cari yang begitu-begitu. Kau dengar khotbah tiap hari. Kalau perlu kau puasa. Tengking dirimu sendiri. Kalau kegatalanmu sudah datang, tengking dalam nama Yesus. Hai roh gatal, pergi kau. Perlu ditengking itu roh gatal. Saudara pikir tidak? Dan itu enggak bisa, kau cuma, ya tolong Bu Debbie, saya bilang enggak bisa. Saya berdoa buat kamu terbatas, paling cuma ditelepon. Tapi yang harus berjuang dirimu sendiri. Keluar dari sana, puasa tiap hari, tengking dirimu. Saudara, Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Bayangkan itu mahkota duri ditancapkan. Kamu cuma mau keluar dari dosa, begitu kamu enggak mau. Apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Ayo, kita hormati pengorbanan Kristus. Kita hormati apa yang sudah dia buat bagi kita. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita ada di hari-hari terakhir. Kita melihat keadaan sudah sangat tidak menentu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Asal kita hidup sungguh-sungguh di mata Tuhan. Kita berjuang sungguh-sungguh. Maka Tuhan berjanji mahkota kehidupan menanti kita. Amin saudara. Bangkit berdiri bersama, kita katakan tadi pujian, salibnya. Ya, salib Kristus itu teramat mulia dalam hidup kita. Salibnya, Amin Tuhan. salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biar musik saja, mari kita dalam hadirat Tuhan. Tutup mata saudara. Apa yang Kristus lakukan, harga yang dia bayar tidaklah mudah. Bukan sesuatu yang murah. Bahkan Yesus berdoa di malam ketika dia akan diserahkan. Dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu lah yang jadi. Karena Yesus tahu penderitaan di dagingnya yang harus dia bayar. Karena kutuk dosa harus dijatuhkan atas daging. Yesus bayar semua harganya saudara, dan kita lunas ditebus. Bahkan ketika di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Dia bilang, Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Yesus yang menyerahkan nyawanya sebagai pendamaian, agar hubungan kita dengan Tuhan yang terputus diperdamaikan. Dosa adalah satu-satunya yang merusak dan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Biar di Jumat Agung ini saudara, kita mau datang pada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau menyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan
Tuhan, Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya